Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun ya. Pagi ini aku mulai video dengan cuci piring dan cuci piring. Tapi kali ini yang cuci piring bukan aku teman-teman, tapi mama. Karena eh, aku tuh dari pagi udah banyak kerja gitu ya. Jadi aku udah bikin sarapan tadi pagi juga. Jadinya tuh karena aku nih sekarang mau masak untuk persiapan makan siang. Jadi mama tuh kasihan sama aku supaya pekerjaan aku nggak terlalu numpuk gitu. Jadi mama yang bantu cuci piring teman-teman. Nah seperti ini kondisi kalau cuci piring di bawah ya teman-teman ya, di lantai bawah gitu. Jadi aku tuh memang jarang bikin video aku cuci piring di bawah sini karena badan aku tuh gemuk gitu ya, agak gemuk, agak gempal dan semok geboy. Jadinya aku tuh kalau duduk rada-rada agak sulit gitu, karena perutnya gede gitu ya. Jadi kan kelipet ya ketemu sama paha. Jadinya posisi untuk cuci piring di bawah itu rada sulit buat aku. Makanya kadang kalau aku pun cuci piring di bawah sini, aku tuh cuma pakai celana pendek supaya pakaian aku tuh nggak basah. Jadinya aku jarang bikin video kalau aku cuci piring di bawah sini. Nah, sebagai perwakilan nih seperti ini cuci piring aku kalau di bawah, jadi diwakili sama mama aja untuk hari ini ya, teman-teman. Sebenarnya cuci piring di bawah tuh enak banget teman-teman. Karena apa? Karena airnya itu kan tertampung di dalam baskom. Jadi sabun-sabun yang ada di piring, di gelas itu tuh bisa dibilas dengan baik kalau di baskom gitu teman-teman, daripada kalau menurut aku ya, daripada kalau lewat keran. Selain itu juga boros air teman-teman sebenarnya kalau kita cuci piring di wastafel. Tetapi itu kembali lagi ke selera masing-masing ya teman-teman. Kalau ini kan menurut pendapat pribadi aku. Hanya saja plusnya itu kalau kita bisa cuci piring di wastafel itu kita bisa cuci piring kapan saja gitu ya. Misalnya sambil masak bisa cuci piring. Kalau misalnya ya sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk barang-barang besar seperti panci ataupun wajan yang agak gede-gede gitu rasanya memang agak sulit ya. Jadi lebih enak tuh kalau cuci piring di bawah sini teman-teman. Oh ya teman-teman, aku mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman nih yang udah mau klik video aku, yang udah subscribe juga. Dan untuk teman-teman yang baru datang, aku ucapkan selamat datang di channel aku. Jika berkenan, boleh dong bantu subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Hari ini aku mau masak untuk persiapan makan siang dan makan malam teman-teman. Jadi aku tuh masaknya untuk satu kali ini aja, satu menu aja. Jadi tuh satu kali masak udah, aku nggak masak yang lain lagi teman-teman. Jadi aku mau masak favorit keluarga, terutama untuk Pak Su dan Mama, yaitu ikan nila nanas. Beberapa kali sih aku udah pernah bikin video masak nila nanas ini, dan ya seperti biasa menunya itu aja teman-teman. Cuma di hari ini aku tuh kepengen sharing sama teman-teman dan cerita-cerita dikit tentang aku yang menjalani intermittent fasting di sambil masak ya teman-teman. Nah aku tuh kan ngerasa badan aku tuh sangat-sangat gemuk teman-teman. Jadinya aku kepengen sedikit mengatur pola makan ya, dalam arti ingin hidup lebih sehat gitu teman-teman. Karena kalau dalam keadaan normal aku tuh agak sulit untuk menahan keinginan makan gitu teman-teman. Wah pokoknya parah deh, makanya badan aku tuh sampai segede ini. Yang kemarin itu sebenarnya sekitar sebulan lebih kemarin tuh aku tuh ada demam. Beberapa hari tuh aku nggak makan, badanku tuh sedikit kurus teman-teman. Tapi setelah aku sembuh, luar biasa kepengen makannya itu, jadi nafsu makannya itu kayaknya lebih bertambah berkali-kali lipat gitu teman-teman. Nah lama-lama aku takut dong ya. Nah untuk itu jadinya aku tuh cari-cari di video YouTube seperti apa sih mengatur pola makan, dan aku tuh akhirnya dapet
apa tuh namanya, intermittent fasting yang pakai jendela makan gitu loh teman-teman. Memang aku belum mendalami, belum terlalu mengerti dengan sistem ini, tapi secara garis besarnya aku mencoba untuk mengikuti apa yang dijelaskan gitu ya teman-teman. Dari semua step aku nggak bisa melakukan semua stepnya, jadi aku tuh melakukan satu step yang katanya termasuk salah satu yang apa sih, utama gitu ya, yaitu mengatur pola makan dengan jendela makan. Nah, karena jendela makannya itu sih katanya kalau step pertama eh, boleh dimulai dengan 12 jam makan, 12 jam puasa gitu teman-teman. Tapi aku tuh inget kalau kita bulan puasa itu kan puasa dari jam 4 subuh ya, kurang lebih imsak sampai kita buka itu sekitaran jam 6. Jadi aku hitung itu 14 jam puasa. Tapi karena aku tuh masih nggak sanggup, karena aku tuh ada mah teman-teman. Aku nggak sanggup untuk puasa siang hari, jadi aku tuh puasa ngambilnya malam. Untuk jamnya aku mulai dari jam 4 sore, aku stop makan. Terus aku makan lagi, buka jendela makannya itu sekitar jam 6 pagi gitu teman-teman ya. Terus di jam 6 pagi itu dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi itu aku tuh boleh minum teman-teman. Kalau sistemnya tuh seperti itu ya. Boleh minum asalkan bukan minuman yang manis. Jadi katanya tuh kalau air putih boleh, kalau teh tawar boleh, kalau kopi tanpa gula boleh gitu teman-teman. Yang penting kita nggak makan lagi. Bahkan buah sekalipun, karena buah tuh mengandung gula kan katanya. Jadi itu nggak boleh sama sekali teman-teman. Nah, untuk di hari-hari pertama karena terlalu semangat, aku tuh nggak merasakan lapar sama sekali ya teman-teman. Masuk hari kedua, hari ketiga, perut sudah mulai beradaptasi dengan dengan kekosongan. Masih enak nih. Nah, untuk hari selanjutnya aku tuh lapar banget tengah malam teman-teman. Masya Allah, ini perut nih kriuk 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 gitu tuh teman, kepengen minta makan. Karena biasanya kan aku tuh makan malam tuh di sekitar jam 8 malam ya. Memang sih udah kemalaman, soalnya kadang-kadang aku tuh makan siang tuh bisa jam 2. Nah, laparnya itu ya jam 8-an atau kadang malah setengah 9. Sementara kalau kita itu kan makan malam itu kan dianjurkan tuh di bawah jam 7 ya kalau nggak salah. Untuk teman-teman yang lebih tahu untuk semua ini boleh dong komen-komen di kolom komentar ya. Jadi aku tuh bisa memperbaiki kalau memang aku tuh salah gitu teman-teman. Nah, di sekitaran jam 10 malam atau jam 11 malam, aku tuh usahakan sebenarnya jam 10 tuh aku tuh tidur. Tapi yang namanya mata kan kadang-kadang mau dibawa tidur, kadang-kadang nggak mau gitu teman-teman ya. Jadinya sekitar jam setengah 11 kalau aku belum tidur, wah parah deh. Perutnya tuh bener-bener lapar dan kepengen makan. Tapi aku berusaha banget teman-teman untuk tidak makan teman-teman. Jadi aku tuh minum air putih tapi nggak banyak, karena kan kalau minum air putih malam itu kan biasanya sering kencing gitu ya teman-teman. Jadinya aku juga membatasi minum air putih kalau malam. Nah, terus sementara itu aku tuh menghibur diri gitu teman-teman, pakai nonton YouTube atau nonton Facebook gitu ya. Lah, yang video yang muncul di beranda aku itu orang mukbang semua teman-teman. Masya Allah, aku ngucap dong. Jadi aku tuh sambil nonton sambil neguk air liur loh teman-teman. Jadi itu bercita-cita besok tuh aku kepengen masak apa yang dimakan yang kelihatan di mukbang itu. Misalnya ya ada kadang-kadang kan mukbang India gitu ya, makannya kari semua. Dalam keadaan normal kalau perut kenyang kan kita ngelihat kalau yang bersantan-santan gitu cepat kenyang gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan lapar teman-teman ngeliatin makanan yang bersantan-santan tuh nggak tahu kenapa kalau aku ngiler banget. Tapi aku berusaha untuk enggak ya. Padahal ya besoknya pada saat aku tuh jendela makannya udah terbuka, enggak terlalu kepengen sih dengan makanan yang seperti yang aku lihat tadi malam gitu teman-teman. Ya itu berbalik lagi ke kita, berarti kita tuh memang bener-bener harus menahan nafsu makan gitu ya. Aku bersyukur banget ketemu dengan program ini, karena kalau aku nggak ketemu program ini, luar biasa aku tuh bakalan kepengen ngemil terus teman-teman. Jadi malam kadang kalau aku kebangun gitu ya,
parahnya tuh aku tuh bisa nyendok nasi teman-teman, walaupun hanya 1 sendok nasi. Tapi kan 1 sendok nasi lumayan banyak kan ya, apalagi diisi malam. Dan setelah itu aku tuh gosok gigi, langsung masuk, duduk sebentar 5 menit, rebahan lagi langsung tidur. Kebayangkan teman-teman seberapa banyak lemak yang masuk di malam hari yang aku tuh sebenarnya sudah nggak ada kegiatan ya. Nah itulah yang bikin aku tuh terus ngambil program ini. Aku minta doanya teman-teman supaya aku tuh mampu, supaya aku tuh kuat ya, menekan nafsu makan aku. Maksudnya tuh aku tuh bukannya kepengen yang kurus-kurus apa gitu, enggak. Cuma aku tuh kepengen hanya hidup lebih sehat gitu teman-teman. Mengatur pola makan bukan berarti nggak makan ya. Cuma saat ini kalau aku udah mau nyendok nasi gitu, mau makan, hilaf teman-teman. Yang maunya aku tuh makan cuman mungkin 1 sendok nasi atau 2 sendok nasi, 2 centong gitu. Ujung-ujungnya aku tuh ngambil ya 1 piring full gitu. Nah makanya aku ngambil metode intermittent fasting supaya aku tuh bener-bener nggak nyendok nasi gitu teman-teman. Nah itu cerita aku tentang intermittent fasting. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah nyoba metode ini. Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar gimana caranya teman-teman bisa bisa menahan nafsu makan, terus teman-teman tuh mengalihkannya dengan apa, atau mungkin apakah teman-teman berhasil atau teman-teman tidak berhasil. Kalau berhasil gimana caranya, terus kalau nggak berhasil tuh kendalanya apa gitu teman-teman. Boleh dong sharing-sharing ya di kolom komentar. Nah itu pengalaman aku dalam beberapa hari ini, semoga aja kedepannya tuh aku tetap bisa menghandle pola makan aku dan program ini bisa aku jalankan. Sampai hari aku dubbing hari ini, alhamdulillah masih baik-baik aja. Pokoknya aku tuh jam 3:30 tuh aku usahakan makan teman-teman. Hanya saja aku tuh masih belum bisa mengatur masuknya karbohidrat di badan aku. Aku cuma bisa menjalankan pola jendela makan, dimana aku makan terakhir jam sekian gitu, terus nanti aku buka jendela makan aku di jam sekian gitu kan. Tapi aku masih belum bisa menjalankan step berikutnya, yaitu mengatur atau menghitung karbohidrat yang masuk ke badan. Jadi katanya kan kalau kita seperti ini, kalau bisa lebih banyak makan protein daripada karbohidrat, karena kalau karbohidrat itu katanya kita mudah lapar gitu ya teman-teman ya. Terus kalau kita lebih banyak makan protein itu kenyangnya lebih lama. Nah itu aku belum menjalankan sama sekali. Pokoknya sekarang ini aku masih konsentrasi di di jendela makan. Mudah-mudahan yang ini berhasil supaya nanti aku bisa belajar lagi untuk menjalani step-step berikutnya teman-teman. Oke deh, ini aku lanjut masak ya teman-teman. Sharingnya cuma itu yang bisa aku ceritakan, jadi sharingnya aku cukupkan sampai di sini. Nah ini aku lanjut lagi mau masak. Setelah nanasnya aku potong, terus ikan nilanya juga udah dicuci. Nah untuk bumbu-bumbunya ini aku pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, terus pakai terasi teman-teman. Hal yang paling penting untuk masak nila nanas adalah terasi, karena kalau nggak ada terasi rasanya akan sangat berbeda. Jadi itu hal yang penting. Nah enaknya kalau masak ini nih teman-teman, semuanya tuh tinggal dicemplungin jadi satu, nggak perlu ditumis, nggak perlu dipisah-pisah. Ikannya langsung dimasukin ke wajan, terus nanasnya juga langsung dimasukin ke wajan, bumbu-bumbunya juga langsung dimasukin ke wajan semua. Dan sebelum dinaikin ke kompor, garamnya, gulanya, micin, atau misalnya pakai penyedap, itu semuanya langsung ditumplek aja di situ gitu teman-teman ya. Jadi masak ini bener-bener nggak ribet. Cuma masak ini tuh agak manis teman-teman. Untuk untuk lauk yang aku masak ini, 1 wajan ini aku pakai gula pasirnya itu 3 sendok. Karena kalau nggak manis tuh emang kurang enak sih kalau aku bilang ya. Dan itu juga menurut pendapat mama
yang memang katanya kalau kurang manis atau kurang gula, rasanya tuh kayak apa sih, kayak anyep gitu, gimana sih jelasinnya, pokoknya kurang kurang gurih gitu deh. Nah, setelah semua perbumbuan masuk, baru aku masukin air. Nah, untuk airnya ini memang rada banyak teman-teman, karena sayur ini nih memang tipikal sayur yang berkuah gitu. Di sambi aku mau potong-potong bawang merah karena aku mau goreng bawang gorengnya. Aku tuh nggak punya stok bawang goreng. Dari kemarin rencana mau bikin bawang goreng, tetap aja nggak bisa kebikin-bikin teman-teman. Nggak ada waktunya juga, dan aku tuh terlalu sibuk wirawiri kesana kemari. Jadinya bawang gorengnya masih belum kebikin sampai sekarang. Kalau beli tuh aku rasa kok kayaknya mahal ya teman-teman, dan lagian nggak tahu kenapa aku ngerasanya tuh nggak asli gitu teman-teman. Ada yang jual bawang goreng tuh, tapi begitu dimakan tuh kok kayaknya, apakah itu rasa kulit, apakah rasa apa gitu, pokoknya nggak kriuk bawang gitu teman-teman. Jadinya aku masih belum ketemu bawang goreng yang benar-benar asli dijual gitu ya. Kalau ada yang asli sih sebenarnya aku mau juga beli, daripada aku repot-repot bikin gitu ya, tapi masih belum ketemu. Jadi ya udah, jadi aku kalau mau masak perlu bawang goreng, ya udah aku goreng sedikit khusus untuk masak hari ini. Nah, ini aku cuci piring sedikit teman-teman, karena aku males nyuci piring di bawah. Aku juga cucian piringnya nggak banyak, cuma sisaan ini aja. Daripada di sekitaran meja ini nih penuh, jadi aku cuci aja secukupnya gitu teman-teman. Lanjut, ini aku mau sambil masak nasi karena aku tuh memang belum masak nasi teman-teman. Tadi pagi aku cuma menghangatkan nasi kemarin di dandang yang kecil. Jadi ini aku mau masak. Jadi aku tuh masaknya cuma 3 kaleng susu aja hari ini. Kalau nasinya itu habis sama sekali, nggak ada nasi kemarin, aku tuh biasa masaknya 4. Apalagi kalau aku masak ikan nanas kayak gini teman-teman, wah mama dan pak suami itu luar biasa makannya. Kalau anak-anak suka sih suka, tapi enggak sesuka itu teman-teman ya. Dia sih makan aja gitu ya, tapi enggak selahap kalau aku tuh masak ayam. Tapi kalau mama dan pak suami masakan ini, terutama pas suami, bisa makan berkali-kali teman-teman, bisa 3 kali sampai 4 kali dia makan. Dan kebetulan juga hari ini tuh hari liburnya pas suami, hari Jumat ya, cuman ini aku terlambat up aja videonya. Nah, hari ini tuh Pak Su ada, terus kakak juga ada pada libur, kakak juga libur kerja gitu kan. Nah, kalau adik tuh kuliah masuknya jam 9, tapi jam 11 tuh udah pulang gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk hari ini full 1 hari tuh orang-orang tuh semua ada di rumah teman-teman ya. Nah, ini nasi yang aku panaskan tadi pagi, tadi subuh tuh aku kan bangunnya pagi banget. Aku cuma panas-panasin aja sekalian untuk sarapan. Nah, karena sarapannya udah, lauk untuk sarapan tuh selesai, aku masak setelah aku mandi gitu teman-teman, dan juga udah selesai nyuci gitu ya. Nah, ini sayurnya teman-teman, tadi tuh aku tambahkan cabai rawit dan cabai hijau. Cabai rawit dan cabai hijaunya itu dimasukkan sesaat sebelum dia benar-benar matang gitu. Sebenarnya udah matang sih, cuma kita layuin aja sebentar, terus tinggal dicicipin. Kalau kurang, karena ini aku rasanya masih kurang garam, jadi aku tambahin garam aja teman-teman. Ini sebenarnya ikannya udah masak ya, cuma karena kurang garam jadi apinya belum aku matikan. Aku larutkan dulu garamnya. Aku dari tadi ngoceh terus nih teman-teman, sampai lupa nyapain teman-teman. Nih teman-teman lagi ngapain nih? Lagi masak juga sambil nonton video aku, atau lagi rebahan, atau lagi istirahat, atau lagi apa? Pokoknya apapun yang teman-teman kerjakan, selamat beraktivitas. Semoga semua apapun yang teman-teman kerjakan bisa dilakukan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun ya. Nah, ini lanjut, aku mau goreng bawang gorengnya teman-teman. Nah, untuk bawang goreng ini aku gorengnya sedikit aja. Nanti aku masukin ke dalam sayurnya itu sama minyak-minyaknya gitu teman-teman. Alhamdulillah ini sayur-sayurnya udah mateng.
Untuk masak aku cuma masak satu ini aja, jadi ini sudah bisa bertahan sampai nanti sore teman-teman. Kadang-kadang ini juga bisa nyisa ya, paling kalau nyisa satu potong atau 2 potong gitu, biasanya besok pagi dipanaskan. Dan untuk sarapan gitu, kadang-kadang tuh malahan kalau ada nyisa dipanasin besok pagi, pas suami tuh nggak mau sarapan pakai yang lain teman-teman, maunya pakai yang ini aja, sesuka itu teman-teman sama sayur nila nanas ini. Nah dilanjut ini aku mau nyuci beras. Nah ini berasnya aku mau masak untuk ayam teman-teman. Seperti biasa ayamku itu kan ayam mama maksudnya. Itu dikasih makan nasi supaya lebih kenyang. Sebenarnya kalau dikasih makan BR itu bisa, tapi kurang kurang apa ya namanya, bukan kurang sehat tapi kayaknya kurang kenyang gitu teman-teman. Tapi kalau nasi dicampur sama dedak itu ayamnya bisa kenyang lebih lama kalau menurut mama, karena mama tuh udah melihara ayam tuh lama banget dari sejak beliau masih kecil juga. Dulu tuh emang suka dengan beternak gitu ya, walaupun ternaknya tuh nggak banyak, cuma beberapa ekor, tapi paling nggak mama tuh punya pengalaman bahwa ayam tuh lebih baik tuh makannya ini gitu teman-teman. Dan untuk ayam tuh setiap hari dimasakin ya teman-teman, nasinya tuh selalu baru, jadi aku masak pagi untuk makannya pagi sama sore teman-teman. Lanjut, nah ini ada lagi sisa cuci piring, sisa cucian piring yang kotor ada sedikit. Jadi ini mau aku cuci di sini aja. Kalau biasanya aku cuci piring di tempat cuci piring di bawah itu tuh bisa sekali banyak gitu teman-teman. Jadi aku kumpulin dulu gitu ya, selesai masak, baru deh aku duduk di sana cuci. Cuma aku nggak pernah videoin karena agak sulit buat aku ya. Nah terus ini aku cuci-cuci bersih dulu, setelah itu langsung aku taruh di rak piring tempat tirisan piring itu teman-teman. Oke deh teman-teman, disambi aku ngebersihin meja kompor aku yang udah sangat berminyak ini. Aku mau ucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah mau nonton video aku, yang udah mau klik video aku. Makasih juga untuk subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.